tentang jarak dan perpindahan. Jarak adalah jumlah keseluruhan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan dari titik awal hingga titik akhir. Misalkan ini ada seseorang berjalan ke arah timur sejauh 3 meter. Kemudian dia membelok. Nah, sejauh 1 meter. Kemudian dia belok lagi ke arah barat sejauh 5 meter. Kemudian belok lagi sejauh 1 meter. Nah, dari gambar ini kita bisa menentukan jarak dan perpindahannya. Sehingga jarak dari yang ditempuh orang ini adalah jumlah keseluruhannya, yaitu 3 meter ditambah 1 meter ditambah 5 meter ditambah 1 meter. Totalnya ada 10 meter. Sedangkan perpindahan itu dihitung dari titik awal hingga titik akhir. Awalnya di sini, titik akhirnya di sana. Nah, berarti perpindahan itu hanya dari titik awal ke titik akhir. Jadi perpindahannya hanya 2 meter. Bagaimana caranya? Ini kan dari titik ini sampai titik ini jaraknya 5 meter, sedangkan dari sini sampai sini sudah 3 meter. Oh, berarti perpindahannya hanya dari titik awal hingga titik akhir sejauh 2 meter. Ini namanya perpindahan. Beda antara perpindahan dengan jarak seperti itu. Kemudian kita lanjutkan tentang kecepatan. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Rumusnya seperti ini. V sama dengan S per T. Mungkin kalau dulu waktu SD, kecepatan dilambangkan dengan K. Kemudian S ini jarak, ya. V itu kecepatan, dulu kalau SD, K. Kemudian S ini adalah jarak, J. Kemudian T ini adalah waktu. Kalau dulu pas SD, J, KW. Kalau di SMP, kecepatan sama dengan V sama dengan S per T. Nah, dari rumus ini kita bisa mencari S. S itu jarak. S sama dengan V kali T. Kemudian bisa mencari waktu. T. T sama dengan S per V. Nah, kecepatan itu satuannya meter per sekon. Jarak satuannya meter, waktu satuannya S atau sekon. Kalau belum meter dan belum sekon, kita perlu mengubahnya terlebih dahulu. Misalnya seperti ini. Misal kecepatan mobil adalah 72 km per jam. Ini kan belum meter dan belum sekon. Jadi harus diubah terlebih dahulu. 72 km per jam itu artinya 72 km per 1 jam. Kita ubah, kita tuliskan seret garis panjang, yang kilometer diubah ke meter, yang jam kita ubah ke sekon. 72 km ada 72.000 meter. Yang 1 jam diubah ke sekon ada 3.600. Kemudian dihitung, biar mudah nolnya dicoret 2 dulu. Tinggal 720 dibagi 36, kita hitung hasilnya 20 meter per sekon. Nah, beginilah cara mengubah satuan. Harus diubah ke meter dan sekon. Jadi 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon. Oke, ada contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, sebuah mobil bergerak dari gedung A ke gedung B yang berjarak 6 km. Perjalanan itu ditempuh dalam waktu 20 menit. Berapakah kecepatan mobil itu? Nah, kita tulis diketahui. Ada kata-kata berjarak, berarti jarak lambangnya S. S sama dengan 6 km, kita tuliskan di sini. Kita ubah ke meter. 6 km sama dengan 6.000 meter. Kemudian, waktu 20 menit, waktu lambangnya T. T sama dengan 20 menit. Menit kita ubah menjadi sekon. 20 menit sama dengan
1200 sekon. Kemudian ditanya, berapakah kecepatan mobil itu? Kecepatan lambangnya V. V sama dengan titik-titik. Kita jawab, tuliskan rumusnya. V sama dengan S per T. Kita masukkan S-nya tadi berapa nih? 6.000. T-nya adalah 1.200. 6.000 dibagi 1.200 sama dengan 5 meter per sekon. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Sebuah sepeda berjalan selama 10 menit. Kecepatan sepeda itu 5 meter per sekon. Berapakah jarak yang ditempuh sepeda? Nah, dari soal diketahui. Selama 10 menit itu berarti waktu, lambangnya T. T sama dengan 10 menit. 10 menit itu sama dengan 600 sekon. Kemudian ini ada kata-kata kecepatan sepeda itu, berarti kecepatan lambangnya V. V sama dengan 5 meter per sekon. Terus yang ditanya adalah berapakah jarak? Jarak itu S. S sama dengan titik-titik. Kita masukkan rumusnya. S sama dengan V kali T. V-nya adalah 5, T-nya adalah 600. 5 kali 600 sama dengan 3.000 meter. 3.000 meter itu bisa diubah menjadi 3 kilometer. Kalau misalnya kalian jawab 3.000 meter sudah betul. Tapi kalau di soal nanti ada pilihan ganda tidak ada 3.000 meter, kita perlu mengubah kesatuan yang lain. Misalnya kesatuan kilometer. Nah, ini contoh soal tentang kecepatan. Selanjutnya adalah percepatan. Beda ya, kecepatan dengan percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Rumusnya A sama dengan delta V dibagi T. Ini segitiga dibacanya delta. A itu percepatan, delta V itu adalah perubahan kecepatan, kemudian T adalah waktu. Kalau tadi V itu kecepatan, ini ada segitiganya, dibaca delta. Delta itu perubahan. Nah, apa itu delta? Delta V itu diperoleh dari kecepatan V. V akhir dikurangi V awal. Jadi delta V sama dengan V akhir dikurangi V awal. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kalau kita mau mencari kecepatan akhir, berarti kecepatan awal ditambah delta V. Kalau kita mau mencari V awal, kecepatan awal sama dengan V akhir dikurangi delta V. Contoh soal percepatan. Sebuah mobil mula-mula kecepatannya 5 meter per sekon. Kecepatannya meningkat menjadi 13 meter per sekon dalam selang waktu 4 sekon. Nah, dari sini kan terlihat, tadi kecepatannya 5 berubah menjadi 13. Ditanyakan, berapakah percepatan mobil itu? Dari soal diketahui, kecepatan mula-mula atau kecepatan awalnya 5 meter per sekon. Kita tuliskan, V awal sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian meningkat menjadi 13 meter per sekon. Itu berarti kecepatan akhirnya. V akhir sama dengan 13 meter per sekon. Dari kedua kalimat ini, kita bisa memperoleh yang namanya delta V atau perubahan kecepatan. Delta V sama dengan V akhir dikurangi V awal. Delta V sama dengan V akhirnya 13, V awalnya 5. 13 dikurangi 5 sama dengan 8 meter per sekon. Kemudian ada kalimat selang waktu. Berarti waktunya T. T sama dengan 4 sekon. Kita tuliskan T sama dengan 4 sekon.
Yang ditanya adalah percepatan. Percepatan lambangnya A. A sama dengan titik-titik. Jawab, kita masukkan rumusnya. A sama dengan delta V dibagi T. Sama dengan, delta V-nya kita ganti. Ini ya, tadi sudah dihitung. 8, T-nya adalah 4. Kita tuliskan 8/4 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian selanjutnya, sebuah mobil mula-mula diam. Setelah 3 sekon, kecepatannya menjadi 12 meter per sekon. Berapakah percepatan mobil itu? Nah, dari soal ada kata-kata mula-mula diam. Kalau diam, itu kecepatannya sama dengan 0. Dia tidak bergerak. Nah, dari soal kita tahu kecepatan awalnya 0, diam. Kemudian kecepatan akhirnya menjadi 12 meter per sekon dalam waktu 3 sekon. Nah, dari sini kita hitung dulu. V awalnya 0, V akhirnya 12, berarti kita tahu delta V. Delta V sama dengan V akhir dikurangi V awal. V akhirnya 12, V awalnya 0. 12 dikurangi 0 sama dengan 12 meter per sekon. Kemudian diketahui waktunya setelah 3 sekon, berarti T sama dengan 3 sekon. Yang ditanyakan adalah berapakah percepatan? Percepatan lambangnya A. A sama dengan titik-titik. Kita masukkan ke rumus. A sama dengan delta V dibagi T. Delta V-nya tadi 12, T-nya 3. Dimasukkan. Delta V 12, T-nya 3. 12/3 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Ini contoh soal yang kedua. Contoh soal percepatan yang ketiga. Ini agak berbeda dengan contoh soal yang pertama dan yang kedua. Sebuah mobil mula-mula kecepatannya 2 meter per sekon, mengalami percepatan 3 meter per sekon kuadrat selama 5 sekon. 5 sekon itu 5 detik, sama ya. Berapakah kecepatan akhir mobil itu? Kalau tadi ditanyakan percepatannya berapa, sekarang yang ditanyakan kecepatan akhir. Nah, dari soal ada kita tahu kecepatan mula-mula atau kecepatan awal. Kita tuliskan. Kecepatan awal sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian mengalami percepatan. Percepatan itu lambangnya A. A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Selama 5 sekon, berarti waktunya. T sama dengan 5 sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan akhir. V akhir sama dengan titik-titik. Kita jawab. Delta V itu rumusnya A kali T. A itu percepatan. Berapa tadi? A sama dengan 3. Tuliskan di sini 3. T-nya tadi 5. Tuliskan di sini 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, kita sudah ketemu delta V. Setelah mencari delta V, kita cari V akhir atau kecepatan akhirnya. V akhir sama dengan V awal ditambah delta V. Kemudian kita masukkan V awalnya 2. Kita tuliskan. Dan delta V-nya adalah 15. 2 ini ditambah 15 ini. 2 tambah 15 sama dengan 17. 17 meter per sekon. Jadi, V akhir atau kecepatan akhirnya adalah 17 meter per sekon. Nah, seperti itu. Dari sedikit penjelasan tadi, silahkan kalian mengerjakan tugas berikut. Nah, tugas 1 bab 2. Kerjakan soal berikut di kertas folio. Ini ada keterangannya ya. Setelah kalian menuliskan jawaban di kertas folio, hasilnya difoto. Jadi pekerjaanmu difoto, kemudian diupload melalui link yang disediakan. Sebisa mungkin mengerjakannya hanya 1 halaman.
biar tidak terlalu banyak mengupload. Ini soalnya ada 4, silahkan kalian baca sendiri.